Pernah ngerasa nggak sih, setiap tahun pasti ada satu momen yang polanya selalu gitu-gitu aja. Tiba-tiba media sosial jadi heboh, dan rasanya ada tekanan buat kita ikutan ngerayain sesuatu. Sadar atau nggak sadar, kita semua pasti ngerasain itu. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng. Kenapa sih kita ngerasa harus banget ikut-ikutan? Dan sebenarnya, gimana kita harus bersikap? Kamu pasti tahu banget suasananya. Tiba-tiba timeline media sosial kita langsung berubah jadi lautan warna pink. Status teman-teman jadi puitis semua. Obrolan di grup WhatsApp juga mulai geser topiknya. Ada yang sibuk nyiapin ini itu, ada yang pura-pura cuek, padahal hatinya udah mulai goyah. Dan anehnya, tanpa ada yang nyuruh, kita mulai ngerasa ada tekanan tak terlihat gitu. Pernah kan di posisi itu? Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa ya? Kenapa kita ngerasa harus banget ikut? Padahal kan nggak ada yang maksa langsung. Tapi rasanya tuh nggak enak aja kalau kita jadi satu-satunya yang beda. Seolah-olah ada kewajiban nggak tertulis buat gabung di keramaian ini. Perasaan harus ikut inilah yang ngebawa kita ke inti masalahnya. Kalau kata psikolog modern sih, ini namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Tapi di sini FOMO-nya tuh pinter banget. Dia nyamar, seolah-olah kita ikutan tuh cuma buat seru-seruan doang. Jadi, FOMO dalam konteks ini tuh apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh rasa takut. Takut dibilang kuper, alias kurang pergaulan, atau cupu. Takut dianggap nggak ngerti momen, nggak kekinian. Tapi yang paling dasar dari semua itu adalah ketakutan buat merasa sendirian dan dikucilkan, pas semua orang kayaknya lagi ngerayain hal yang sama. Nah, yang menarik banget di sini, coba deh kita lihat. Ini kan kayak dialog batin kita ya. Di sebelah kiri, itu alasan yang sering kita keluarin. Cuma buat seru-seruan aja kok. Atau, ya kan semua orang juga begitu. Kedengarannya enteng kan? Tapi coba geser ke kanan. Itu dia akar masalahnya. Takut sendirian dan butuh banget pengakuan dari orang lain. Dan tahu nggak? Bahaya dari sekedar ikut-ikutan orang banyak, ini ternyata bukan hal baru. Jauh sebelum ada media sosial, Al-Quran udah ngingetin kita. Ayat ini tuh benar-benar pengingat yang kuat kalau mayoritas itu bukan jaminan kebenaran. Malah sebaliknya, seringkali arus keramaian itu justru bisa nyesatin kita dari jalan yang lurus. Jadi, poin krusialnya tuh ini. Rame bukan berarti benar. Tapi si FOMO ini jago banget memutar balikan logika. FOMO bikin kita mikir kalau apa yang populer, apa yang lagi tren, pastilah yang benar. Atau paling nggak yang normal. Jadinya yang beda malah dianggap aneh. Nasihat dari Umar bin Khattab ini makin memperkuat peringatan tadi. Beliau menyoroti betapa halusnya pengaruh lingkungan kita. Kita tuh sering nggak sadar kalau kita lagi ke bawah arus dan nyerap kebiasaan-kebiasaan buruk di sekitar cuma gara-gara pengen ngerasa jadi bagian dari kelompok. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Selain karena FOMO, ada faktor lain yang bikin kita gampang banget ke bawah arus, yaitu asal-usul tren itu sendiri. Karena momen tahunan yang lagi kita omongin ini sebenarnya bukan sesuatu yang lahir dari budaya kita. Tren ini tuh datang dari luar, terus dikemas rapi banget biar kelihatan manis, romantis, dan seolah-olah jadi perayaan yang wajib ikuti. Pelan-pelan tapi pasti, batasan yang tadinya jelas jadi kabur. Sesuatu yang dulu dianggap nggak pantas, sekarang jadi dinormalisasi. Nah, di sini kita bisa lihat risiko nyatanya kalau kita ikut-ikutan tren kayak gini secara membabi buta. Prosesnya itu bertahap, dimulai dari mendorong pergaulan bebas, terus ngebuka pintu ke arah maksiat, dan puncaknya, ini yang paling bahaya, bikin hal yang jelas-jelas dilarang jadi dianggap wajar. Hadis ini tuh kayak alarm dari Rasulullah SAW. Ini bukan berarti kita harus jadi anti sama semua hal ya. Tapi ini peringatan supaya kita punya filter. Biar kita sadar dan nggak cuma niru semua yang lagi viral tanpa mikir panjang. Oke, setelah kita paham bahayanya, terus alternatifnya apa dong? Apa kita ditakdirkan buat selalu ke bawah arus? Tentu nggak. Jawabannya ada di sebuah pilihan sadar. Antara kita mau bangun prinsip yang kokoh atau mau terus-terusan sekedar ikut-ikutan. Coba deh pikirin ini baik-baik. Validasi yang kita dapat dari ngikutin sebuah tren itu murah banget dan sifatnya cuma sementara. Hari ini kita ngerasa keren jadi bagian dari sesuatu, tapi besok timeline udah ganti topik, tren baru datang, dan kita ditinggalin dengan perasaan hampa. Hadis ini ngejelasin implikasi yang lebih serius dari sekedar ikut-ikutan. Ini bukan lagi soal tren, tapi soal identitas. Waktu kita meniru suatu kaum secara membabi buta, kita berisiko jadi bagian dari mereka, dan tanpa sadar, kita juga mengadopsi nilai-nilai mereka. Nah, disinilah peran akidah jadi penting banget. Coba bayangin deh, akidah atau keyakinan kita itu kayak sebuah pagar yang kokoh. Fungsinya bukan buat ngekang kita,
tapi justru buat ngelindungin kita. Jadi, apa aja sih yang dilakuin sama pagar ini? Pertama, dia ngejagain kita pas semua orang lagi sibuk ngikutin arus. Kedua, dia ngasih kita keberanian buat bilang enggak tanpa perlu ngerasa minder atau ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, dia bantu kita buat tahu kapan harus bilang cukup pas orang lain masih sibuk ngejar tren yang nggak ada habisnya. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu pilihan mendasar yang harus kita buat setiap hari. Apakah jalan hidup kita mau ditentukan sama pencarian validasi dari orang lain, atau mau kita bangun di atas fondasi keyakinan kita sendiri? Di sini kita bisa lihat perbandingan kedua pilihan itu dengan jelas banget. Jalan FOMO itu dasarnya cuma reaksi orang. Sifatnya cepat banget berlalu, dan ujung-ujungnya ninggalin kita dengan perasaan kosong. Sebaliknya, jalan prinsip itu dasarnya apa yang benar dan salah, hasilnya hati jadi tenang, dan intinya itu justru ngelindungin diri kita sendiri. Dan inilah inti dari semuanya. Nilai diri kita yang sebenarnya itu nggak ditentuin sama jumlah likes, komentar, atau seberapa kita ngikutin tren. Nilai kita itu ditentuin sama Allah. Pas kita bener-bener paham sama hal ini, kebutuhan buat nyari validasi dari luar tuh bakal berkurang drastis. Jadi, ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan buat direnungkan. Dengan masa muda kita, waktu kita, dan energi yang kita punya, mau kita gunain buat apa semua itu? Buat ngejar pengakuan yang cuma sesaat, atau buat ngebangun sesuatu yang lebih abadi? Mungkin jawabannya sesederhana ini. Daripada kita ngabisin energi buat sibuk nyari validasi dari tren yang datang dan pergi, jauh lebih baik kalau kita investasikan waktu buat rajin mengkaji, belajar, dan memperkuat prinsip kita. Karena pada akhirnya, itulah yang bakal ngasih kita ketenangan dan arah yang sejati.